Halo semuanya, aku Hairunisa Briani Sukaswadi dengan NIM G002390 dari kelompok B1. Jadi kali ini aku mau jelasin tentang anatomi dari faring, jantung, diafragma, dan juga mediastinum. Oke, langsung aja. Next. Ini yang pertama itu ada faring. Nah, jadi varis sendiri dia itu tuh kan merupakan saluran muskulomembranosa yang panjangnya itu 12 sampai 14 cm yang menghubungin kavitas nasi dan juga kavitas oris melalui laring dan juga esofagus. Nah, jadi faring ini tuh dibagi jadi tiga regio atau tiga parts. Yaitu yang pertama itu ada nasofaring. Nah, nasofaring ini dia tuh letaknya tuh ada di posterior dari nasus dan superior dari palatum mol. Dan dia ini tuh setinggi nasofaring ini tuh setinggi VC 1 sampai 2. Selanjutnya itu ada orofaring. Orofaring ini dia tuh letaknya tuh di posterior dari cavum oris. Da- Ada di setinggi VC 2 sampai 3. Nah, selanjutnya itu ada laryngofaring. Laryngofaring dia itu tuh letaknya tuh ada di posterior dari laring. Dia tuh setinggi VC 3 sampai 5. Oke, yang pertama itu ada nasofaring. Nah, nasofaring ini dia itu kan letaknya ada di posterior dari cavum nasi. Nah, terus juga di keduanya dia ini dihubungkan sama koana. Nah, dari nasofaring ini dia tuh ada beberapa bangunan penting. Yang pertama itu ada opte atau ostium pharyngeum tubae auditive eustachi. Nah, ostium ini dia itu tuh merupakan pintu masuk tuba auditiva atau tuba eustachian yang menghubungi nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Itu di sini. Nah, terus yang kedua itu ada tonsilla faringea. Dia itu letaknya itu ada di membrana mukosa dinding posterior nasofaring. Nah, perbesaran dari tonsilla ini tuh dikenal juga dengan hipertrofi adenoid dan dia itu tuh dapat mengobstruksi aliran udara hidung dan juga mempengaruhi pertumbuhan wajah. Nah, tonsilla faringeal ini banyak terlihat di anak-anak dan dia itu akan mengecil pada saat pubertas. Nah, yang ketiga itu ada torus tubarius. Torus tubarius ini tuh peninggian di sebelah posterior dan superior dari opte. Terus ada torus levatorius. Dia tuh peninggian di inferior opte yang dia tuh dibentuk sama musculus levator veli palatini. Terus ada recessus pharyngeus. Nah, dia ini tuh letaknya itu tuh ada di dorsal torus tubarius dan dia tuh memanjang ke atas sampai ke atap laring, ke atap faring. Faring. Nah, jaringan limfoid yang kadang itu ada terdapat di membrana mukosa di recessus pharyngeus. Itu tuh disebut sama tonsilla tubaria. Oke, selanjutnya itu yang orofaring. Orofaring ini dia kan dia tuh kan bagian dari faring yang dia tuh letaknya di belakang cavum oris. Dan dia tuh keduanya tuh dipisahin sama isthmus faucium. Nah, untuk bangunan penting yang ada di orofaring ini, dia yang pertama itu ada arcus palatoglossus. Nah, arcus palatoglossus dia itu tuh suatu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsalis. Dan dia itu membentang dari palatum mol hingga ke tepi lingua. Dan arcus palatoglossus ini tuh terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Terus selanjutnya ada arcus palatopharyngeus. Nah, arcus palatopharyngeus ini dia tuh kan merupakan suatu pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris dan dia tuh membentang dari palatum mol hingga dinding lateral faring. Arcus palatopharyngeus ini dia tuh terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus.
Nah, selanjutnya ada tuh ada fossa tonsillaris. Nah, tonsillaris ini dia itu tuh merupakan cekungan di antara arcus palatoglossus dan juga arcus palatopharyngeus. Dan di fossa tonsillaris ini dia itu tuh ditempatin sama tonsilla palatina. Nah, selanjutnya itu ada vallecula epiglottica. Nah, dia itu tuh vallecula epiglottica ini dia itu tempat tertampungnya benda tumpul atau benda tajam yang tertelan. Oke, selanjutnya itu ada laryngofaring. Nah, tadi itu kan laryngofaring dia itu ada di setinggi VC3 sampai 5. Nah, bangunan pentingnya dari laryngofaring ini dia itu ada fossa filiformis. Nah, dia letaknya itu ada di kanan, ada di dexter dan juga sinister dari laryngofaring. Dan fungsinya itu untuk nampung benda tajam yang tertelan. Juga benda tajam telang. Oh ya, tadi kan yang kalau yang benda tumpul itu tuh ditampungnya tuh di vallecula epiglottica, sedangkan kalau yang benda tajam dia tuh ditampungnya tuh di fossa piriformis. Gitu kan. Terus habis itu ada aditus laringes. Dan itu tuh kan merupakan eh, pintu masuk yang menuju laring dan ada di dinding anterior dari laryngofaring. Oke. Selanjutnya untuk vaskularisasi dari faring sendiri untuk arteri, terus ada arteri untuk yang bagian atas dari faring ini eh, arterinya itu berasal dari arteri karotis eksterna. Arteri eksterna. Nah, dia itu ada divaskularisasi oleh yang pertama ada arteri maxillaris. Itu nanti akan bisa menjadi ramus pharyngeus, arteri palatina descendens. Terus ada arteri facialis, nanti akan menjadi ramus tonsillaris sama arteri palatina ascendens. Terus ada arteri pharyngea ascendens sama ada arteri lingualis. Kemudian untuk yang faring yang bagian bawah dia itu tuh divaskularisasinya itu berasal dari truncus cervicalis arteri subclavia. Nah, itu ada arteri thyroidea inferior. Nanti bakal lanjut jadi ramus pharyngealis. Nah, untuk yang tonsilla palatina sendiri dia itu tuh dapat vaskularisasi itu dari ramus tonsillaris arteri facialis. Terus untuk yang venanya, untuk vena itu ada dari flexus venae pharyngealis yang dia tuh akan ngalirin ke flexus pterygoideus di superior dan juga ke vena facialis dan vena jugularis interna di bagian inferiornya. Terus untuk yang inervasi dari faring, dia itu untuk yang sensorik, dia itu diinervasi sama flexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Terus untuk yang motoriknya itu dari flexus pharyngeus yang dari nervus vagus. Oke. Ya, jadi kita lanjut ke bagian jantung. Nah, jadi untuk struktur jantung dia itu akan dibagi jadi dua untuk yang eksterna dan juga interna. Yang pertama, aku bakal bahas dulu untuk yang eksterna. Nah, untuk yang eksterna ini jantung itu ada 3 fasies. Yang pertama ada fasies diafragmatika, ada fasies pulmonalis sinistra, sama fasies anterior. Nah, saja juga di jantung ini itu ada basis yang pada bagian posteriornya dia tuh menghadap ke bagian bahu kanan. Terus habis itu di sini juga ada apex. Apexnya ini tuh disusun oleh ventricle kiri juga menghadap ke panggung kiri. Nah, terus habis itu di jantung ini tuh ada struktur yang disebut auricula. Ini auricula. Nah, auricula ini dia itu tuh merupakan penonjolan dari atrium yang tersusun dari musculus pectinatus yang dia itu tuh fungsinya tuh untuk memperluas tampungan volume darah di jantung. Nah, selain ada auricula, ini juga ada jantung itu juga ada sulcus.
Nah, sulcus ini tuh juga penamaannya itu sesuai dengan nama yang dilewatinya. Saya ada ini sulcus coronarius yang dia ini tuh dilewati sama arteri koronaria. Terus juga ada sulcus ini sulcus interventricularis anterior yang dia tuh ada di antara dua ventricle. Oke. Oh ya, terus juga di jantung itu kan ada empat ruangan, yaitu ada atrium atrium dexter, terus ini ada ventricle dexter, terus ini ada atrium sinister dan juga ventricle sinister. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal bahas skeleton cordis. Nah, skeleton cordis itu tuh skeleton cordis kerangka jantung, yaitu juga pelekatan katup dan miokardium. Dah dia ini tuh terdiri dari anulus fibrosus. Ya, ini anulus fibrosus. Ya, kelihatan. Oh ya, ini. Terus juga ada trigonum fibrosus. Trigonum fibrosus. Nah, skeleton cordis ini dia itu tuh fungsinya tuh untuk tempat melekatnya miokardium dan juga atau sebagai kerangka jantung atau cordis. Nah, itu juga untuk tempat pelekatan cuspis atau katup dan juga untuk isolator impuls antara atrium dan juga ventricle. Jadi juga tadi juga terdiri dari anulus fibrosus, trigonum fibrosus, terus ada pars membranacea septum interventricular, interarterial, dan anterioventricular. Nah, untuk yang anulusnya dia tuh ada 4 anulus fibrosus. Dia tuh kan merupakan 4 cincin fibrosa yang dia tuh ngelilingin 2 ostium anterioventricular, orificium aortae sama orificium truncus pulmonalis. Nah, yang pertama itu tuh ada anulus atrioventricularis dexter. Ini. Nah, dia itu tuh ada di sekitar eh, valvula atau valva tricuspidalis. Ini. Terus juga ada anulus atrioventricularis sinister. Nah, ini dia tuh ada di sekitar valva atau valva mitralis. Terus juga ada anulus valva aortae. Nah, dia tuh ada di sekitar valvula atau valva aorta. Terus ada anulus valva trunci pulmonalis. Itu juga berada di sekitar valva pulmonaris. Terus juga ada trigonum fibrosum. Nah, trigonum fibrosum itu daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara anulus. Itu ada trigonum fibrosum dextrum dan juga ada trigonum fibrosum sinistrum. Nah, ini yang dextrum, terus ini yang sinistrum. Nah, terus selanjutnya kita akan next ke bagian interna dari jantung atau cordis. Nah, jadi kan tadi kan juga di depan juga dibilang kan bagian interna dari cordis atau jantung ini tuh kan ada 4, ada atrium, dexter sinister sama ventriculus dexter sama sinister. Nah, yang pertama ini ada atrium dexter. Nah, atrium dexter ini untuk yang bagian halusnya mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Di bagian halusnya ini dia tuh eh, disebut juga sinus venarum cavarum. Terus untuk yang bagian kasarnya dia itu tuh merupakan musculus pectinati. Nah, untuk bagian kasar dan juga halus ini dia itu tuh dipisahin sama crista terminalis yang bagian dalam dan juga sulcus terminalis untuk yang bagian luarnya. Nah, di sini juga ada fossa ovalis dan limbus fossa ovalis. Nah, fossa ovalis ini dia itu tuh waktu waktu masih fetus atau masih bayi dia tuh eh, bentuknya tuh
berbentuk foramen ovalis. Nah, dia tuh lubang yang untuk berfungsi untuk sirkulasi janin. Nah, terus nanti waktu saat lahir dan juga hingga dewasa itu dia akan berubah jadi fossa ovalis, akan menutup. Terus dia juga ada ostium, di situ merupakan ostium sin arteriol. Ostium. Oke, jadi selanjutnya itu juga ada ostium atrium ventricular yang dextra ini. Nah, dia itu tuh ngehubungin eee, yang menghubungkan, atrium dexter sama ventriculus dexter. Nah, terus juga ada ostium sinus coronae, atrium sinus coronae. Nah, dia tuh juga di sini tuh ada valvula TBC. Terus juga ada ostium vena cava inferior. Nah, untuk di situ juga ada valvula eustasi. Oke, lanjut untuk yang ventriculus dexter. Nah, dia itu kan, terdiri atas satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carinae. Nah, di ventriculus dexter ini ada 3 jenis trabecula carinae, yang ada musculus papillaris, terus ada trabecula septomarginalis, yang dia tuh terdapat bundle of his. Terus juga, ada rigi yang biasanya itu menonjol di bagian dalam. Nah, di si ventriculus dexter ini, dia itu tuh ada ostium trunci pulmonalis yang berfungsi untuk menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Nah, terus, di ventriculus ini, musculus papillaris ini, dia itu tuh terhubung sama yang namanya chorda tendinae, yang fungsinya itu untuk nutup katup atau ya, itu. Oke, selanjutnya itu atrium sinister. Selanjutnya untuk atrium sinister, nah dia itu terdiri dari sinus venarum, cavarum, dan juga auricula sinistra. Nah, terus ini juga ada ostium atrioventricularis sinistrum yang itu hubungin antara atrium sinister sama ventriculus sinister. Terus juga ada fossa ovalis dan valvula foraminis ovale. Nah, atrium sinister ini dia itu tuh dimarahi sama dimarahi oleh yang pertama itu ada 2 vena pulmonaris dextra, terus ada 1 vena pulmonaris sinistra superior sama 1 vena pulmonaris sinistra inferior. Nah, selanjutnya untuk, ventriculus sinister, dia itu tuh berbentuk apex yang ventriculus sinister ini tuh yang membentuk apex cordis. Nah, terus dia juga ada miocard ya, di ventriculus sinister ini miocardnya tuh lebih tebal dibandingin dari yang lain. Terus juga ada vestibulum aorta, terus ada ostium aorta yang dia itu tuh ngehubungin dengan aorta, dan juga ada musculus papillaris. Ini juga ada chorda tendinae. Oke. Nah, terus juga untuk katup jantung, dia itu katup jantung itu ada 2 macam, ada yang katup semilunaris sama katup atrioventricularis. Nah, untuk yang katup katup atau valvula semilunaris, dia itu ada yang aorta sama ada yang untuk yang pulmonalis. Terus untuk yang katup atrioventricularis atau valvula atrioventricularis, dia itu tuh ada yang tricuspid sama mitralis. Nah, selanjutnya untuk yang mekanisme buka tutup, dari valvula dari jantung, valvula atau katup jantung. Nah, jadi kan, jantung ini tuh kan ada 4 katup atau valvula. Ada yang tadi aorta, pulmonalis, mitral, dan juga tricuspid. Nah, katup atau valvula ini dia tuh membuka dan menutup untuk membantu memindahkan darah dari satu area ke area lain. Nah, untuk yang
katup atau valvula mitral dan juga tricuspid dia tuh ngalirin darah dari atrium ke ventricle. Sedangkan untuk yang valvula pulmonal sama aorta dia tuh ngalirin darah ke paru-paru dan juga ke seluruh tubuh melalui ventricle. Nah, untuk yang, valvula tricuspid dan juga mitral dia itu kan letaknya kan di antara atrium sama ventricle yang sinister, dexter, dan juga sinister. Nah, jadi itu ketika tekanan dari atrium ini tuh melebihi dari tekanan ventricle, nah kedua valvula ini tuh akan, membiarkan darah dia itu ngalir dari atrium ke ventricle. Eee, tapi dari katupnya ini juga bakal ngecegah aliran balik darah dari ventricle ke ke atrium ketika terjadi pengosongan ventricle atau ketika tekanan di ventricle itu jauh melebihi dari tekanan di atrium. Nah, tapi jika tekanan di ventricle ini tuh tidak bisa mengaksa untuk kedua katup atau valvula ini menutup sewaktu ventricle berkontraksi untuk ngosongin. Nah, itu bakal ada banyak darah yang secara tidak efisien tuh ngalir balik ke dalam atrium dan vena, atau malah bukan dipompa ke dalam arteri. Nah, di tepi-tepi dari valvula atau katup ini dia itu kan diikat oleh korda tipis dan kuat jaringan atau, apa ya, disebut itu korda tendinae. Nah, dia itu untuk mencegah katup terbalik atau ketika tekanan di ventricle yang tinggi itu membuka ke arah berlawanan ke dalam atrium. Nah, korda-korda ini dia itu akan berjalan di tepi masing-masing daun katup dan melekat di musculus papillaris yang kecil dan berbentuk menonjol dari permukaan dalam dinding ventricle. Nah, jadi itu ketika ventricle berkontraksi, musculus papillaris ini tuh juga ikut berkontraksi, menarik ke bawah korda tendinae. Nah, penarikan ini tuh yang ngehasilin tegangan di daun katup tricuspid dan mitral yang tertutup untuk eee, menahan korda ini tuh dalam posisinya sebagai penghambat. Nah, hal ini tuh juga yang bakal bantu valvula atau katup dia itu untuk tertutup rapat tuh. Nah, terus untuk yang katup atau valvula aorta dan juga pulmonalis aorta dan pulmonalis, dia itu tuh kan terletak di pertemuan tempat arteri-arteri besar ninggalin ventricle. Nah, valvula ini tuh dikenal sebagai valvula semilunar karena memiliki 3 daun valvula yang masing-masing tuh mirip sama kantong dan kalau berbentuk bulan sabit, ini kan. Nah, valvula ini tuh akan terbuka ketika tekanan di ventricle itu tuh melebihi tekanan di aorta dan arteri pulmonal waktu kontraksi dan pengosongan ventricle nah, ventricle. Nah, kemudian waktu ventricle berelaksasi dan tekanan ventricle turun di bawah tekanan aorta dan juga tekanan arteri pulmonal. Nah, katup ini tuh yang mencegah darah ngalir dari arteri kembali ke dalam ventricle tempat darah baru aja dipompa. Nah, katup semilunar ini dia tuh dijegah berbalik oleh struktur anatomik dan posisi daun katup. Ketika ventricle berelaksasi, terbentuk gradien tekanan ke arah belakang, sumberan balik darah mengisi daun katup yang berbentuk seperti katup dan mendorong daun tersebut dalam posisi tertutup. Oke, selanjutnya ada diafragma dan mediastinum. Nah, diafragma ini dia itu kan letaknya tuh di antara rongga toraks atau rongga dada dan di antara toraks dan juga abdomen atau rongga dada dan juga rongga perut. Dan dia tuh terdiri dari bagian utama yaitu pars muscularis yang ini dan juga centrum tendinae. Nah, ini. Yang pertama itu ada pars muscularis, dia itu ada 3 bagian yaitu ada pars sternalis, ada pars costalis sama pars lumbalis. Nah, yang pars sternalis ini dia itu tuh, eee,
merupakan area diafragma yang dia tuh melewati trigonum sternocostale dan dilalui oleh arteri dan vena epigastrika superior dan pembuluh getah benih atau pembuluh limf. Ya, dia itu juga merupakan tempat yang rentan terkena hernia diafragma. Rentan terjadi hernia diafragma. Nah, sisanya ada pars costalis, yaitu kan bagian yang berbentuk kubah, yang bentuk kubah. Terus juga ada pars lumbalis yang dia itu terdiri dari dua krus muskuler, yaitu krus dextrum dan juga krus sinistrum, yang dia itu melekat di os vertebrae atau tulang belakang lumbal. Nah, di bagian tengah, di bagian tengah kedua kurs ini dia itu tuh akan bergabung ini membentuk ligamen arcuatum medianum yang dia itu tuh bakal jadi tempat untuk tempat melintasnya aorta ventral dan dia tuh membentuk hiatus aorticus. Nah, terus juga bagian pars lumbal ini yang melekat di bagian eh, os PTH 11 dan 12 ini tuh sering terpisah dari pars lumbal yang dari pars lumbalnya ini pada tulangnya terpisah oleh celah yang disebut trigonum lumbocostale Bonsdeleki. Bonsdelex. Itu. Selanjutnya itu juga ada untuk bagian centrum tendineum. Nah, dia itu merupakan bagian yang terletak di tengah. Nah, di sentrum tendinum ini terdapat beberapa bukaan, yaitu ada hiatus aorticus, ya ini hiatus aorticus, terus ada hiatus esophagus, sama hiatus dan juga foramen vena cava morgagni. Morgagni. Nah, untuk yang hiatus aorticus ini dia itu tuh yang dilalui sama aorta, ductus thoracicus, vena azygos dan hemiazygos. Terus untuk yang hiatus esophagus, dia itu yang bakal dilalui sama esophagus, saraphagus, arteri gastrika sinistra. Terus untuk yang foramen vena cava morgani, dia itu bakal dilalui sama vena cava inferior, saraf phrenicus, dexter sama pembuluh limfa. Nah, terus selain itu juga ada trigonum sternocostale yang dia itu tuh bakal dilalui sama arteri dan vena epigastrika superior dan pembuluh limfa. Nah, untuk neurovaskularisasinya dia itu tuh eh diafragma ini divaskularisasi sama arteri prenika inferior, arteri prenika superior, arteri perikardioprenika, sama arteri muskuloprenika. Dan untuk venanya dia itu tuh sama atau sejalan sama arterinya. Terus untuk inervasinya, diafragma ini tuh diinervasi sama saraf phrenicus atau saraf spinalis C5, C3 sampai 5. Oke, selanjutnya itu untuk mediastinum. Nah, mediastinum dia itu tuh merupakan ruang di dalam rongga toraks antara dia itu ada di antara dua rongga pleura. Nah, mediastinum itu terbagi jadi 4 bagian atau beberapa bagian, yaitu ada mediastinum superius, terus ada yang inferius. Nah, untuk yang inferiusnya ini dia itu terbagi lagi jadi yang bagian anterius, terus ada yang medius sama posterius. Nah, untuk yang mediastinum superius dia itu kan terbentang dari bukaan atas toraks sampai ke bidang melintang di antara angulus sternalis atau pertemuan manubrium dan corpus sterni. Dan juga dan di diskus intervertebralis antara vertebra toraks keempat dan juga kelima. Selanjutnya untuk yang mediastinum inferius dia itu kan terdiri inferius dia tadi kan ada yang anterius, medius sama posterius. Nah, untuk yang bagian anterius dia itu kan terletak di depan atau di bagian anterior dari anterior dari perikardium atau itu juga di belakang sternum dan juga di atas otot transversus thoracis. Nah, dia itu kan bagian ini dia itu berisi sisa timus, ada timus. Nah,
Jadi terdiri dari sisa timus, trachea, esophagus, arcus aorta, vena brachiocephalica dexter et sinister, vena intercostalis superior sinister, vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrent, nervus phlenici, ductus thoracicus, dan juga nervi kecil lainnya. Oke. Ya untuk yang mediastinum yang medius, dia itu tuh letaknya tuh di antara rongga pleura, dexter dan juga sinister. Nah, bagian ini tuh yang tempat eh, apa ya? Tempat tempatnya jantung berada. Kayak jadi isinya tuh jantung, perikardium, saraf phrenicus, pangkal aorta, arteri dan juga vena pulmonalis, vena cava dan bronchus primer. Primer. Terus ada bagian mediastinum posterior. Nah, dia itu tuh letaknya tuh ada di belakang. Dia tuh letaknya tuh ada di posterior dari perikardium dan di antara pleura mediastinalis. Nah, bagian itu berisi esophagus, aorta thorax, vena azygos dan hemiazygos, ductus thoracicus, saraf vagus, tractus simpatis dan saraf tanicus. Oke, sekian. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Bye bye.